Awalnya aku nggak menemukan jalan keluarnya, tapi setelah makin dalam terjun ke dunia trading, ternyata aku melihat ada jalan keluar. Selama ini aku sudah menemukan jalan keluarnya, dan aku bisa menjadi trader. Di awal sebelum kita masuk ke dunia investasi trading, kita harus lihat data dulu. Karena kalau menurut penelitian yang sudah dilakukan di Eropa, di Inggris, bahkan di India juga, datanya itu menunjukkan 70-90% trader itu gagal. Kenapa kok bisa gagal? Jadi kalau menurut saya, trader gagal itu ada beberapa faktor. Yang pertama, yang harus dipahami oleh seorang trader, hukum dasarnya dulu nih. Hukum dasarnya adalah market tidak bisa ditebak. Itu dulu. Kalian setuju itu enggak? Setuju kan? Itu sudah hukum dasarnya. Jadi kalau sudah hukum dasarnya seperti itu, ya sudah. Jangan berusaha menjadi peramal. Kalau kita mau mendekati dengan analisis A, B, C, teknikal, fundamental, boleh nggak? Boleh aja, gitu loh. Tapi tetap ingat, kita tidak akan bisa menebak 100%, nggak akan bisa. Kalau kamu, dalam pikiran kamu sudah tertanam ini, maka kamu sudah mulai slow. Tapi kalau kamu nggak ada ini di pikiran kalian, bahwa market bisa aku tebak nih, wah ya itu yang bikin bahaya. Karena kamu dengan tidak sadar, itu menjadikan peramal market. Karena orang itu sok jago. Lihat angka tertantang, apalagi orang yang suka matematika, wah tertantang nih. Ini secara statistik gini-gini gitu kan, ya kan, apalagi ada indikator A, B, C. Nah ini sudah resisten, udah support, udah menembus, udah breakout. Nah ini pasti market akan naik atau market akan turun. Itu yang membuat cilaka yang pertama. Ya nggak salah kalau kamu mau mendekati silahkan, tapi tetap diingat, tidak ada 100% orang bisa menebak market, nggak ada. Iya, nggak bisa ditebak 100% gitu loh. Kalau seandainya kita sudah memahami hukum ini, maka kita nanti akan mulai slow. Artinya, boleh kita mendekati, tapi wah, jadi ada kemungkinan salah kan aku? Ya sudah. Lebih legowo, kalau salah ya sudah, gitu loh. Karena banyak orang yang salah nggak rela. Aku sudah ngitung dengan begini, ini harusnya naik nih. Ya, contoh kemarin BCA dari harga 10.000 turun udah ke 6.000. Ini harusnya sudah dasar nih gitu kan. Aku beli aja deh. Ternyata masih bisa turun sampai 4.000. Apakah 4.000 sudah dasar? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu serius. Kenapa sih nggak bisa ditebak? Apa yang membuat market tidak bisa ditebak? Karena banyak faktornya. Situasi global, perang, kemarin minyak, satu komoditi itu goncang, semua market goncang. Entah itu saham, entah itu kripto, semua goncang semua. Gara-gara satu nih minyak. Emang ada yang tahu kapan minyak akan naik lagi? Nggak ada yang tahu. Iya kan? Faktornya banyak. Belum lagi pemain-pemain besar. Aku pengen tanya, ketika kamu masuk ke market, siapa sih pemain-pemain dari market ini? Contoh-contoh, kalau kamu masuk ke sebuah perang zaman Romawi, misalnya begitu, kamu masuk, ada siapa aja sih di situ? Ada jenderal, ada prajurit berkuda, ada prajurit yang paling bawah misalnya, ada artileri juga, pemain-pemain perang di situ banyak, termasuk market. Apa menurut kalian semuanya orangnya sama kayak kalian? Para trader retail itu artinya kayak kita punya modal, kita masuk ke market, kita jadi trader retail ini namanya. Apakah semua orang yang terjun ke market adalah seorang trader retail? Enggak. Kita itu kalau di perang, kita masuk, kita itu seperti prajurit paling kroco. Bahkan kita bukan prajurit sebenarnya. Kita orang yang tanpa baju jirah turun ke medan perang. Istilahnya gitu, ada prajurit yang berbaju jirah, ada prajurit yang naik kuda, ada prajurit yang pakai artileri, ada prajurit yang membawa pasukan sekian banyaknya. Di market juga seperti itu. Kalau di lautan tuh kayaknya kita tuh ikan-ikan kecil. Kita itu seperti ikan-ikan kecil. Ada ikan yang lebih besar lagi. Bandar. Kalau kita di trading saham, pemilik perusahaan itu pasti pegang sahamnya juga nggak? Pasti. Nah itu, mereka pemainnya. Bandar dalam negeri, bandar dari luar negeri, ada juga. Pemain-pemain kelas kakap itu banyak. Jadi kita itu masuk ke market itu sebenarnya level paling bawah. Dari segi uang juga paling bawah. Berapa sih yang kita bawa ketika kita masuk market? Ratusan ribu, 1 juta, jutaan, di bawah 10 juta. Awal-awal, sampingan apalagi masih sampingan. Berapa uang sih yang dibawa ke market? Ya paling under 10 juta, misalnya gitu kan. Buat kita mungkin gede, tapi buat mereka, ini mah kecil. Jadi kita harus tahu pemain-pemain market itu siapa aja sih. Jangan sampai kita ngeyel, kita kepingin menaklukkan market. Karena kan kita kepingin ketika kita masuk posisi, kita kepingin kita langsung untung kan? Itu yang kita kepingin. Jadi kita seolah-olah tanpa sadar, kita kepingin mengalahkan market dalam tanda kutip. Itu yang dalam tanda kutip bikin bahaya. Yang kedua, pintu masuknya yang salah. Coba, aku pengen tahu. Ketika kalian pertama kali masuk ke market, dari mana sih? Dari HP kan? Iya.
Sekarang pintu masuk paling banyak yang terjadi adalah lewat handphone. Lewat yang namanya TikTok, Instagram, YouTube. Ini adalah pintu masuk yang paling bahaya. Karena di sini yang ditawarkan apa? Lihat influencernya kenapa sih? Ya, mungkin mereka naik Lamborghini, rumah besar, ya kan? Duduk di pantai sambil trading, ngasih tahu profitnya. Ini loh, aku dapat profit $2.000. Ini pintu masuknya yang bahaya. Kalau kalian masuk ke dalam dunia investasi karena ini harus di riset ulang. Kenapa? Karena ini bahaya. Kalau kalian masuknya karena influencer, itu membuat kalian jadi kepingin seperti mereka. Betul? Jadi kepingin cepet kaya nih dari sini nih. Nah ini bahaya nih. Kalau kalian benar-benar masuknya dari situ, itu akan ngefek ke gaya trading kalian, pemikiran kalian. Karena tujuan akhirnya adalah, aku kepingin cepet dapat itu tuh. Gimana caranya? Supaya aku bisa beli Lamborghini, supaya aku bisa beli jam tangan mewah, gitu loh. Kalau aku masuk ke saham, aku mau masuk ke yang big cap atau mau masuk saham gorengan. Kalau aku masuknya ke saham-saham besar, pergerakannya lambat atau kenceng nih? Lambat banget. Jadi kalau di pikiran kalian adalah aku kepingin cepet kaya, maka akhirnya orang larinya kemana? Ke saham gorengan. Karena di saham gorengan itu lebih cepat. Profitnya itu bisa ratusan persen, bahkan ribuan persen. Itu dia. Karena kamu masuknya dari sini, kamu kepingin cepet kaya, ada pilihan. Oh ya udah deh, aku masuk ke saham-saham yang punya perkalian profit itu ratusan persen, bahkan ribuan persen. Ya udah, aku masuk ke saham gorengan. Padahal yang namanya saham gorengan, resikonya luar biasa. Oh, kamu tanpa pemikiran apa-apa, udah aku punya duit 10 juta, tak taruh semua di sini. Bayangin 10 juta kalau aku dapat 1000%, dapat berapa itu? Maksudnya gitu kan? Kalau cara kalian masuknya itu dari sosial media, menurut aku, kalian harus riset ulang. Anggap aja yang kemarin itu oke deh. Sekarang harus di-riset ulang, cari tahu lagi. Jangan karena kepingin cepet kaya, jangan. Jadi ketika kamu masuk trading itu seperti undangan ke perjamuan makan. Kamu melihat orang-orang datang ke perjamuan makan, pada makan enak tuh di sana tuh. Terus tadinya kamu kepingin, masuklah. Nah, ketika kamu sudah masuk ke perjamuan makan, kamu berharap kamu dapat makanan enak. Ternyata enggak. Sebenarnya kamu adalah makanannya. Karena banyak terjadi, orang masuk, duitnya habis. Loh, ya seperti data penelitian, 70-90% trader gagal, uangnya habis di awal-awal dia trading. Ya karena dia merasa, aku seperti diundang di perjamuan makan. Entah itu di saham, entah itu di kripto, entah itu di forex gitu kan. Setelah dijalani, kita yang dimakan. Itu yang banyak terjadi. Jangan sampai kamu masuk market karena itu. Oke, jadi kita sudah punya 2 ya. Yang ketiga nih, sebenarnya musuh kamu siapa sih ketika kamu masuk market? Logikanya adalah ketika aku masuk market, aku berhadapan dengan orang-orang itu, itulah musuhku, gitu loh. Ya, enggak. Walaupun memang mereka ada, mereka bisa mempengaruhi harga betul, tapi sebenarnya musuh paling besar itu adalah diri sendiri. Enggak percaya? Oke, jadi begini. Ketika kamu trading, masuk posisi, dan kamu nanti entah itu profit, entah itu loss, yang kamu rasakan sama seperti orang masuk ke dalam kasino. Yang terjadi sama kita itu mirip. Karena ketika kita trading, kita open posisi, kita profit, kita seneng nggak? Seneng. Senengnya minta ampun. Orang judi, dia menang, dia seneng nggak? Senengnya sama. Hormon yang keluar juga sama. Hormonnya namanya dopamin. Hormon ini yang keluar ketika kita lagi profit, dopamin. Ada lagi hormon yang lain yang keluar nih. Kalau lagi menang, dopamin yang keluar nih. Ya, kalau lagi kalah, namanya kortisol. Hormon panik, kortisol. Ada lagi nih. Kalau market naik tinggi atau turun tinggi, ada yang keluar lagi nih. Hormon apa? Iya. Adrenalin. Kamu masuk posisi teng, langsung beberapa menit kemudian terbang. Wah, itu jantung itu deng 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 deng. Itu hormon adrenalin keluar tuh. Mempengaruhi ego nanti. Oke, jadi yang keempat tuh ada yang namanya hormon serotonin. Hormon serotonin adalah hormon yang memberikan rasa stabilitas. Rasa kita aman, tenang, jadi memberikan kita juga percaya diri. Tapi jarang terjadi. Jadi kalau lagi untung, dopamin yang keluar. Kalau lagi marketnya drop, turun, adrenalin keluar, kortisolnya keluar. Selama ini kita selalu berkecimpung di 3 hormon ini. Hormon keempat jarang keluar. Biasanya ini keluar pada orang-orang yang tipenya investor. Investor itu tipenya gimana? Aku beli hari ini, aku nggak peduli market mau kemana. Di pikiran aku, pokoknya aku invest untuk berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian. Jadi dia nggak peduli dengan apa yang terjadi besok, bulan depan, 1 tahun pertama, dia nggak peduli. Mau dia marketnya turun sampai bawah pun, aku nggak peduli. Aku nggak pasang stop loss. Yang namanya investment dia nggak peduli. Biasanya hormon keempat ini muncul ke orang-orang yang tipenya investor. Ada hormon yang kelima nih,
hormon endorfin. Ini memberikan rasa nyaman. Kalau kita masih di awal masih berkecimpung di 3 yang pertama, hormon keempat kelima nggak akan keluar. Rasa nyaman tuh ketika apa? Ketika kita profitnya sudah sesuai target, ketika setiap bulan sudah konsisten profit, hormon itu yang keluar. Dan 4 dan 5 ini jarang sekali trader mengalami. Oke, jadi yang paling bagus adalah semuanya pasti ngalamin, tetapi harusnya masuk ke fase yang keempat sama kelima. Nah itu harus ngalamin. Gitu loh. Oke? Loh, Mr. Wow, iya tahulah ada hormon seperti itu. Kok itu jadi musuh? Kok bisa? Orang bilang salah satu kegagalan orang menjadi trader itu adalah nggak bisa manajemen psikologi. Pernah dengar? Iya kan? Ya ini, psikologi inilah yang di manajemen. Terus manajemennya gimana? Nggak ada yang bisa jelasin. Saya kasih contoh. Ketika kamu pertama kali trading, masuk posisi, biasa kalau orang masuk posisi, pasang TP, pasang SL nggak? Pasang, ya kan? Main aman kan? Banyak nggak orang yang melakukan itu? Banyak. Ini adalah manajemen resiko. Pasanglah TP dan SL. Aku nggak menyalahkan ini, cuma efeknya ada. Kalau kamu pasang TP misalnya aja 10% aja deh. TP 10%, SL 3%. Kamu masuk di market, belilah sahamnya, misalnya di saham. Langsung tuh naik. Seneng kan? Naik. Terus ketika sudah sampai 10%, posisimu ke close nggak? Otomatis ke close. Kamu seneng nggak dapat 10%? Seneng loh. Itu kesenangan pertama inilah hormon dopamin keluar. Aku dapat nih. Pertama kali yang dirasain itulah senengnya. Apakah ini baik-baik aja? Iya, masih baik-baik aja. Udah selesai? Kamu kepingin lagi kan? Untung nih, wah aku udah mulai pinter nih. Masuk market lagi nih. Oke, kamu masuk market, masih naik nih. Karena masih uptrend nih, gitu kan? Masuk, kamu tetap pasang posisi 10% nih awalnya. Naik, mau mendekati 10%, kamu akan ganti nggak TP-nya? Ya, mulai ada kepingin lebih besar. Kamu naikin TP-nya ke 15. Kehit nih 15%. Dapat nih, senengnya gimana? Luar biasa. Dibanding sama yang tadi 10%, 15% lebih seneng nggak? Lebih banyak, seneng kan? Oke, 2 contoh ini masih oke. Kita masih happy nih. Kepingin masuk lagi? Pengen. Dopamin itu bikin kita ketagihan. Kepingin lagi. Masuk market lagi. Dilihat analisis, masih uptrend nih. Belum ada tanda-tanda downtrend nih. Masuk lagi, kamu masuk. Kadang orang masuk dengan uang lebih besar. Iya, mulai serakah ada nih, mulai muncul. Mulai mikir, aku pasang TP nggak ya? Dilihat chart, kayaknya masih uptrend nih. Oh ya udah deh, kali ini aku nggak pasang TP deh. Oh bener, kenceng. Wih, udah 50-60% nih. Oh itu deg-degannya udah luar biasa tuh. Adrenalinnya muncul. Kamu udah dah, cukup. Take profit. Seneng nggak? Luar biasa senengnya. Adrenalin keluar, dopaminnya makin tinggi, senengnya luar biasa. Kamu udah seneng banget kan? Kesenangan ini ternyata bisa tiba-tiba berubah. Nggak percaya? Kan tadi udah seneng tuh, udah puas. Mungkin nggak kesenangan ini bisa berubah? Enggak, kan kamu udah keluar nih, udah take profit, udah nggak punya posisi lagi, udah seneng banget kan? Bisa nggak perasaan ini itu bisa berubah? Bisa. Ketika kamu sudah take profit di 60%, kamu seneng luar biasa, terus kamu tungguin, ternyata market naik terus. 100%, 150%, 200%. Apa yang kamu rasain? Padahal kamu sudah take profit loh, kamu tuh udah dapet duit loh. Kenapa kamu sekarang nyesel? Iya, kamu langsung berpikir apa? Serakah, coba kalau aku nggak tutup. Iya kan? Aku dapat uang lebih banyak lagi. Loh, yang lagi profit aja kamu bisa nyesel loh. Aku belum ngomong yang lagi nggak profit nih. Market terbang, kamu nyesel. Tahu gitu nggak ditutup ya. Apakah ini akan berpengaruh dengan trading berikutnya? Iya. Kamu akan masuk lagi nih market nih. Anggap aja ke saham yang beda. Anggap aja yang tadi trennya udah habis nih. Kamu cari lagi nih yang lain, yang mulai uptrend lagi nih. Kamu masuk. Pertanyaannya, kamu pasang TP nggak? Mulai nggak pasang TP. Oke, naik 10%. Kamu mau take profit nggak? Belum. Karena udah pernah ngerasain lebih dari itu kan? Pernah ngerasain udah 60% kan? Iya. 10% enggak nanti masih bisa naik lagi nih. Naik lagi marketnya ke 20. Kamu TP nggak? Enggak. Kok bisa gitu sih? Inilah kamu lagi melawan dirimu sendiri nih. Di dalam pikiran hatimu lagi berperang nih. Iya. Enggak, nanti dulu Naik lagi market 30, 40, 50, 60. 60 kamu masih mau TP? Enggak. Karena kamu pernah ngerasain TP di 60%. Aku kepingin di atasnya lagi. Itulah dopamin. Kepingin lebih, dan lebih lagi. Nggak ada puasnya. Nah ketika 60 terus kamu nggak TP terus market turun, kamu langsung gelo nggak itu? Nyesel nggak? Luar biasa nyeselnya. Tahu gitu 60 nggak apa-apa ya aku TP ya. Turun terus minus, wah itu makin stres. Ini aku lagi ngomongin yang lagi profit loh.
Yang lagi profit aja kita bisa mengalami yang namanya nyesel, kecewa, stres. Apalagi kalau lagi nggak profit. Oh itu double itu. Contohnya gini, kamu lihat saham, lihat analisis, wah ini breakout nih, bakal naik nih, masuklah. Karena sebelumnya udah belajar, wah kayaknya aku sekarang harus pasang TP sama SL lagi deh. Lebih disiplin lah katanya. Pasang TP, TP-nya 10%, SL-nya 3%. Masuklah, ting masuk. Market turun nih. SL 3% itu artinya jaraknya dekat atau jauh? Dari posisi kita itu dekat atau jauh? Dibanding 10%. 3% itu dekat loh. Artinya kalau market turun, nyentuh ke SL kita, posisi kita langsung close, habis. Dan ini banyak terjadi. Ketika kita masuk, market turun nyentuh SL kita, des, habis. Kita seneng nggak? Pasti kecewa. Tapi kita bangga nggak? Bangga. Ini adalah manajemen resiko. Supaya resikoku nggak terlalu tinggi. Menenangkan diri lah, istilahnya gitu loh. Oke lah, gitu loh. Tapi yang terjadi setelah SL itu tersentuh, des turun, posisi kita habis, setelah itu market langsung terbang. Banyak terjadi nggak? Banyak sekali. Tiap orang pasti ngalamin. Jadi apa yang dirasain? Nyesel lagi, ngecewa lagi. Setelah itu pemikirannya apa? Kalau gitu stop loss-nya panjangin dikit lagi kali. Gitu tuh. Jadi mainnya gitu. Panjangin lagi ke bawah, panjangin lagi ke bawah. Tadinya 3%, 5%. 5% masih kesentuh, 6%. Jadi 10% nih. Tapi kalau seandainya setelah 10% tetap kesentuh terus market terbang lagi, orang langsung, udah deh, nggak usah pasang SL deh. Akhirnya banyak orang lepas stop loss. Keputusan ketika nggak pasang SL itu dipengaruhi oleh tadi hormon kortisol, hormon panik. Padahal di awal kita sudah ada manajemen resiko. Kita udah diajari manajemen resiko supaya kamu loss nggak terlalu besar. Udah tahu nih, tapi kenyataannya kamu tahu-tahu bisa lepas tuh SL. Itu karena hormon kortisol. Kita bisa mengambil keputusan karena kita lagi posisi panik, kita bisa buang tuh SL. Dan uniknya, orang-orang yang biasa seperti ini, contohnya orang-orang yang scalper tuh artinya baru masuk langsung keluar. Masuk langsung keluar secepat mungkin. Atau yang swing itu artinya yang daily, yang agak panjang lah. Turun-turun SL ku agak jauh nggak apa-apa lah. Kebanyakan akhirnya semuanya SL bisa dilepas dan tahu-tahu jadi investor. Tadinya aku pengen daily, pengen scalper, tapi karena nggak mau pakai SL dilepas kan, turun, ya sudahlah, ini aku buat invest deh. Akhirnya tahu-tahu jadi investment tuh. Lah ini bahaya. Ini yang membuat akhirnya orang susah sekali manajemen psikologi. Karena dia bertarung lawan hormonnya sendiri. Apakah orang lain bisa bantu? Nggak akan bisa. Apakah mentor-mentor trading bisa bantu? Nggak akan bisa. Kamu bertarung dengan dirimu sendiri. Misal mentor cuma ngasih masukan, tapi semua keputusan ada diri sendiri. Dan ketika hormon ini berkecamuk, kamu udah all in. Market turun, nggak paham, market turun. Udah paniknya luar biasa. Wah, supaya nggak terlalu rugi, ya sudah deh, aku cut loss deh. Uang hilang udah nggak apa-apa lah, cut loss. Tapi setelah cut loss tuh terbang, wah itu mah nyeseknya luar biasa loh itu. Itu makan nggak enak, tidur nggak enak, apa-apa nggak enak, ketemu orang cemberut, moodnya langsung kacau balau. Inilah salah satu yang bikin gagal. Jadi sebenarnya musuh terbesar itu ada musuh di luar sana ada, betul. Tapi musuh yang terbesar itu adalah diri sendiri. Jadi bayangin, musuhmu diri sendiri, untuk ngatur diri sendiri aja susah, apalagi ditambah ada musuh lain. Nah itu cilaka tuh. Gimana kamu bisa sukses? Pertanyaannya. Dan orang lain nggak bisa, gantiin kamu nggak bisa. Trader sukses, bisa nggak dia mentransfer manajemen psikologi ke kamu? Nggak bisa, karena ini pengalaman pribadi. Trader sukses pun udah ngalamin yang kayak kamu, udah dari tahun-tahun yang dulu. Dia udah bisa ngelola, bisa ini, akhirnya dia bisa. Tapi apakah dia bisa mentransfer secara instan ke kamu? Nggak bisa. Makanya susah. Market tidak bisa ditebak. Musuh kita diri sendiri. Ada musuh lain yang kita nggak bisa handle. Gimana kita mau berhasil? Susah kan? Susah. Yang keempat, yang terakhir itu adalah kurang lengkapnya pengetahuan tentang dunia trading. Arti trading sendiri, trading itu artinya apa sih? Proses jual beli pada instrumen keuangan, tujuannya menghasilkan profit. Nah, selama ini orang kalau masuk dunia trading itu informasi tentang instrumen keuangan itu terbatas. Karena selama ini orang kenal cuma trading saham, trading kripto, forex. Sebenarnya di dunia ini ada 6 instrumen keuangan yang diakui secara legal. Yang pertama itu adalah obligasi, surat hutang yang dikeluarkan oleh instansi, bisa pemerintah, bisa swasta. Ya itu bisa ditradingkan. Pemerintah Indonesia ngeluarin surat hutang, pemerintah Amerika ngeluarin juga, pemerintah tiap negara ngeluarin. Untuk pendanaan suatu negara mereka ngeluarin surat hutang. Yang kedua, instrumen keuangannya adalah saham.
Saham itu adalah kepemilikan sebuah perusahaan. Yang ketiga, ada kripto, juga sudah mendunia. Yang diperjualbelikan apa? Mata uang digital. Forex, apa yang diperjualbelikan? Forex itu nilai tukar antar negara. Jadi antara USD dengan Jepang. Ya, jadi trading pertukaran nilai mata uang. Yang kelima itu komoditi. Orang trading emas, trading perak, nah itu maksudnya komoditi. Yang keenam, yang legal itu namanya trading derivatif. Contohnya futures. Kan biasa kalau orang trading Bitcoin mau di spot atau mau di futures. Mau harga naik harga turun masih bisa trading di futures nih. Futures itu adalah trading derivatif. Terus ada lain yang namanya trading option. Itu juga di dalam trading derivatif. Keenam, trading ini adalah legal. Sudah diakui dunia dan sudah beroperasi puluhan tahun. Ada yang ratusan tahun juga. Lah kan trading saham udah ratusan tahun. Tahun 1800 sekian sudah ada bursa saham Amsterdam. Dari keenam trading ini, biasa orang cuma sangat paham dengan saham crypto forex. Karena aku diajarinya saham, ya udah aku tradingnya saham. Jadi ketika dia sudah trading satu, dia akan melihat trading yang lain nggak? Kemungkinan nggak, kecuali udah mentok nih di saham. Coba deh, mungkin kripto lumayan, atau gitu. Atau forex mungkin gitu kan, baru mulai melirik gitu loh. Karena ketidaktahuan ini membuat kita bisa salah masuk tradingnya. Dan satu yang menyebabkan kegagalan ini adalah semua trader mengambil posisi yang sama ketika pertama kali masuk ke market sebagai pembeli. Dari keenam trading ini, semuanya pembeli. Tapi hanya ada satu trading yang punya peran berbeda. Bukan hanya sebagai pembeli. Dan itu tidak pernah diajarkan sama kita. Jadi, selama kita tradingnya seperti yang kita kenal, trading saham, crypto, forex, ya inilah yang akan kita alami. Jadi kalau seandainya kita sudah tahu penyebab kegagalan itu, tidak ada jalan keluar. Jadi, kalau video ini bermanfaat, silahkan ikuti perjalanan saya berikutnya. Dan seperti biasa, gunakan akal sehat Anda. Jangan percaya siapapun mentah-mentah, termasuk saya. Saya Mr. Wow, sampai jumpa video berikutnya.